Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang kerajinan tekstil. Nah, anak-anak sudah tahu atau belum apa itu kerajinan tekstil? Kita simak dulu yuk. Yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. 2. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan tekstil? Ya, tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain untuk pembuatan busana atau produk kerajinan lainnya. Kerajinan tekstil itu sendiri adalah karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utamanya. Fungsi kerajinan tekstil. Pertama, fungsi penghias, yang artinya kerajinan yang dibuat semata-mata untuk hiasan saja. Contohnya, batik. Kedua, fungsi benda pakai, artinya kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, ada busana, aksesoris, dan tas. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, tenun ulas dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir, ada fungsi simbolik. Artinya, kerajinan tekstil tradisional selain sebagai fungsi hiasan, juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang melambangkan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik. Selanjutnya, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Artinya, bahan dasar yang digunakan dalam kerajinan berasal dari bahan alam, buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Kedua, keterampilan tangan. Artinya, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Misalnya, batik tulis. Yang ketiga, unsur estetik. Nilai estetik dalam kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, yaitu dilukis, diukir, dan dicetak. Sebelum menentukan suatu kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik adalah suatu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijahit sesuai teknik pembuatannya. Contohnya, tas rajut. Kedua, dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Contohnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan. Kerajinan tekstil yang dibuat dengan kedua teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Karakteristik struktural teknik yaitu memiliki kecenderungan lebih klasik, rumit, lebih detail karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat dibuat. Sedangkan kerajinan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda
Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah suatu benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Nah, sampai di sini dulu ya materi yang kita pelajari kali ini. Next, kita akan pelajari tentang proses produksi kerajinan tekstil. Yang terakhir, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Di tugas kali ini, coba kalian perhatikan beberapa gambar. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba kalian analisa sesuai pemahamanmu. Mana yang merupakan produk kerajinan tekstil fungsi menghias dan fungsi benda pakai di antara 6 gambar tersebut. Sebutkan masing-masing gambarnya, teknik pembuatannya, fungsi produknya, dan alasannya ya. Jangan lupa kumpulkan di Google Classroom tepat waktu. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.